Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas tentang teks persuasi. A. Mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan positif tentang permasalahan aktual dari teks persuasi. 1. Pengertian dan ciri teks persuasi. Teks persuasi merupakan teks yang bertujuan untuk mengajak, mengimbau, atau mempengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu. Selain itu, teks persuasi menyajikan bukti-bukti yang meyakinkan pembaca untuk melakukan suatu hal. Adapun ciri-ciri teks persuasi antara lain sebagai berikut. A. Teks persuasi merupakan karangan yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi pembaca agar melakukan hal seperti yang penulis harapkan. B. Di dalamnya ada fakta-fakta yang mendukung dan memiliki tujuan untuk meyakinkan para pembacanya. C. Karangan persuasi tidak menimbulkan konflik di dalam karangannya. D. Bahasa yang digunakan dibuat provokatif, menarik, dan antusias. Hal ini dilakukan agar pembaca dapat lebih yakin. E. Terdapat sebuah argumen. 2. Jenis-jenis teks persuasi. Berdasarkan jenisnya, teks persuasi dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu teks persuasi advertensi penawaran, persuasi politik, teks persuasi propaganda, dan teks persuasi pendidikan. B. Menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai hal positif permasalahan aktual dari teks persuasi. Jenis teks persuasi memiliki pola pengembangan yang berbeda, meskipun secara fungsinya berbeda, namun tetap memiliki struktur dan tujuan yang sama. Pada setiap teks persuasi memiliki sebuah gagasan utama atau ide pokok. Untuk penjelasan hal tersebut, kita bisa melihat bab sebelumnya yang membahas mengenai ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Adapun cara menyimpulkan teks adalah sebagai berikut. 1. Membaca teks persuasi secara keseluruhan. 2. Menentukan kalimat utama setiap paragraf. 3. Buatlah kesimpulan teks. C. Menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi. 1. Struktur teks persuasi. Struktur teks persuasi terdiri atas pengantar pokok teks dan kesimpulan. A. Pengantar adalah bagian yang berisi pembukaan dalam teks persuasi. Bagian ini dibuat menarik agar dapat menggugah rasa ingin tahu pembaca. Bagian ini juga berisi gagasan utama teks persuasi. B. Pokok teks adalah bagian yang berisi data, alasan, contoh, atau bukti yang mendukung gagasan utama teks persuasi. Alasan, bukti, atau contoh tersebut dicantumkan untuk meyakinkan pembaca. C. Simpulan adalah rangkuman pengantar dan pokok teks yang diikuti saran, ajakan, arahan, atau pertimbangan membaca. Agar kita lebih memahami struktur teks persuasi, bacalah contoh teks berikut ini. Pengantar, berolahragalah sangatlah bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Namun, jangan sampai olahraga Anda melampaui dari batas kemampuan, karena dengan seperti itu berarti Anda memaksakan kinerja otot dan itu sangat berisiko. Pokok teks selain bisa menimbulkan cedera otot seperti kram dan sakit pada otot, juga bisa membuat detak jantung kita bekerja tidak normal dan berdenyut lebih cepat dari biasanya. Jika Anda mengabaikannya, maka bisa jadi serangan jantung bisa kapan saja datang. Simpulan, oleh karena itu, berolahraga sesuai porsi Anda. Jangan terlalu memaksakan kemampuan otot kita. Misalnya, mampu berolahraga 2 kali seminggu, maka berolahragalah dengan porsi tersebut. Dengan demikian, maka fungsi olahraga sebagai sarana untuk menjaga kesehatan pun akan lebih terasa. 2.
Kebahasaan teks persuasi. Teks persuasi ditulis untuk membuat pembaca melakukan sesuatu. Oleh karena itu, ciri-ciri bahasa teks persuasi sebagai berikut. A. Memakai kata bujukan, penting, harus, pantas. B. Menggunakan kata kerja imperatif, jadikanlah, hendaknya, waspadalah. C. Memakai kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik. D. Menggunakan kata penghubung yang argumentatif, jika, karena, dengan demikian, sebab, akibat, oleh karena itu, dan lain-lain. D. Menyajikan teks persuasi. Perhatikan langkah-langkah membuat teks persuasi berikut. 1. Menentukan topik persuasi yang akan disusun, pilihan topik yang menarik serta dikuasai. 2. Mengumpulkan sumber informasi dan referensi sebagai bahan dalam penulis teks persuasi. 3. Membuat skema tulisan atau peta konsep mengenai hal-hal yang akan dikemukakan dalam teks persuasi. 4. Menggunakan judul yang menarik, bahasa yang baik, dan penjelasan yang tepat dan sesuai dengan harapan yang dikemukakan. 5. Mengembangkan teks persuasi sesuai struktur teks yang terdiri atas pembukaan, bagian pengantar topik, penjelasan, dan penutup. Simpulan dari maksud topik yang dibahas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.